pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman yang pastinya sungguh akan memberkati. Dengar firman Tuhan supaya kau terima berkat Tuhan lewat firman Tuhan hari ini dengan engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya. Tuhan akan mengangkat kau atas segala bangsa di bumi, dan berkat ini akan engkau terima. Tuhan takkan membiarkan dirimu terjatuh. Tuhan takkan membiarkan dirimu tersandung. Dia mengetahui segala keperluanmu. Dia takkan membiarkan kau kekurangan. Dia akan menurunkan hujan berkat bagimu, dan kedamaian akan menyertaimu. Dia mengetahui segala keperluanmu. Dia takkan membiarkan kau kekurangan. Dia akan menurunkan hujan berkat bagimu, dan kedamaian akan menyertaimu. Dan kedamaian akan menyertaimu. Dan kedamaian akan menyertaimu. Haleluya, haleluya saudaraku yang kasih Tuhan. Pujian tadi mengatakan, bilang kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Bilang kau baik-baik mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan hari ini dan engkau siap melakukannya. Maka Tuhan katakan, Ia tahu apa yang engkau butuhkan. Dia akan beri lebih dari yang engkau pikirkan. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Dan banyak lagi janji-janji Tuhan yang lainnya pasti ditepati di dalam hidupmu. Percayakah engkau saudaraku itu? Amin saudaraku. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang sungguh amat pastinya memberkati kita. Terdapat di Ulangan 15 ayat 4-11. Saya bacakan buat kita semua. Bagi engkau yang ada Alkitab di tanganmu, mari kita baca firman ini bersama-sama. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita
apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita adalah perjanjian berkat. Ada apa dalam perjanjian berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan? Dalam perjanjian berkat ada ini, saudaraku. Ayat 11 ini dikatakan, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin di negerimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perjanjian berkat Tuhan kepada umatnya adalah perjanjian yang luar biasa. Bukan perjanjian antara manusia dengan manusia, tapi perjanjian antara Allah dengan manusia. Kalau manusia tetaplah manusia, tetapi kalau Allah tetaplah Allah. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau manusia berjanji bisa mengingkar, tapi Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkar, dia tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi kalau engkau mau membuat perjanjian, buatlah perjanjian dengan Allah. Karena kalau berjanji dengan Allah, membuat satu kesepakatan perjanjian dengan Allah, Allah kalau berjanji tidak pernah melupakan janjinya. Dia pasti menepatinya. Adakah engkau saudaraku yang dikasih Tuhan sedang menantikan janji-janji Allah? Kalau ya, dengarkan firman Tuhan ini. Berkat untuk kita Israel rohani Tuhan berikan. Tuhan katakan tadi di firman Tuhan ini, tidak akan ada orang miskin, tidak ada orang kelaparan. Harus ingat bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak akan ada yang kekurangan. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, bila engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau engkau berkekurangan, karena disebabkan engkau tidak baik-baik mendengar suara Tuhan Allah dan tidak melakukan firman Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Jadi kalau kau mau menerima perjanjian berkat Tuhan, saudaraku, ingat firman Tuhan ya dan amin. Kalau mungkin selama ini engkau kurang mempercayai firman Tuhan, sehingga engkau tidak melakukan firman Tuhan, hari ini engkau bertobat, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mempercayai firman-Mu, aku mau taat dan setia melakukan firman-Mu. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah, perjanjian berkat Tuhan segera digenapi dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, landasan dari perjanjian berkat adalah diberkati untuk memberkati. Artinya saudaraku, kalau kamu terima janji berkat Tuhan, prinsip diberkati menjadi berkat harus ada dalam hidupmu. Kalau itu tidak ada dalam hidupmu, engkau berarti bukan orang yang tepat untuk terima janji berkat Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, landasannya harus diberkati untuk menjadi berkat. Artinya kalau Tuhan percayakan kita berkat, motivasi kita adalah untuk bisa jadi berkat bagi sesama, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mau terima janji berkat Tuhan? Amin. Ada 4 syarat perjanjian berkat Tuhan. Syarat yang pertama adalah miliki prinsip menabur dan menuai. Sekali lagi saya katakan saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 4 syarat perjanjian berkat Tuhan. Yang pertama adalah miliki prinsip menabur dan menuai. Firman Tuhan berkata, menabur sedikit, menuai sedikit. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau terima berkat Tuhan, mau terima janji berkat Tuhan, engkau harus memiliki prinsip menabur dan menuai. Sebab saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau engkau tidak menabur, tidak mungkin engkau bisa menuai. Sebagai percontohan buat kita, para petani, kalau dia tidak menanam padi, mana mungkin dia bisa punya pengharapan untuk satu saat dia bisa panen. Tapi para petani yang menanam padi, dia punya pengharapan 4 bulan ke depan dia akan panen. Demikian juga kita saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan janji berkat Tuhan kalau engkau sendiri tidak pernah menabur? Jadi kalau engkau mau terima janji berkat Tuhan, mulai sekarang belajar untuk menabur. Mungkin engkau berkata, apa yang harus kutabur? Apa yang harus kuberi? Aku bukan orang kaya, aku bukan orang yang
berkelimpahan berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingatkah engkau firman Tuhan di mana persembahan dari seorang janda yang hanya 2 peser, tapi Tuhan mengatakan persembahan janda itu jauh lebih besar dari persembahan dari pejabat-pejabat besar, persembahan dari orang-orang kaya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau memberi, Tuhan tidak pernah mengatakan engkau memberi lebih dari yang kemampuanmu. Tuhan tidak menilai pemberian dari nilai nominal uangnya, tetapi Tuhan menilai dari hati. Apakah engkau punya hati memberi? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Kalau engkau mau menerima janji berkat Tuhan, milikilah prinsip menabur dan menuai. Mulai sekarang belajar untuk menabur supaya kelak engkau menuai. Dan kalau engkau mau menuai berkat besar, menaburlah dengan taburan yang lebih besar. Karena Tuhan berkata, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, pasti menuai banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 4 pilar. 4 pilar menabur. Apakah itu 4 pilar menabur? Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita tahu bagaimana prinsip menabur. Lewat firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita, ada 4 pilar menabur. Yang pertama adalah setialah mengembalikan perpuluhan. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan lewat membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, berikan ucapan syukurmu secara sukarela untuk Tuhan lewat memberi kepada hamba Tuhan. Dan yang keempat adalah saudaraku yang dikasih Tuhan, berikan ucapan syukurmu secara sukarela kepada Tuhan lewat fakir miskin. Ini ada 4 saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi ini ada urutannya masing-masing saudaraku yang dikasih Tuhan. Miliki 4 pilar menabur. 4 pilar menabur saya ulang kembali kepada kita. Yang pertama adalah setialah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Mengembalikan saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena perpuluhan itu bukan memberi, tapi mengembalikan, karena perpuluhan adalah milik Tuhan. Yang kedua adalah berikan persembahan sukarelamu untuk Tuhan lewat membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah berikan ucapan syukurmu secara sukarela kepada Tuhan lewat hamba Tuhan. Dan yang keempat adalah berikan ucapan syukurmu secara sukarela kepada Tuhan lewat fakir miskin. 4 ini lakukan menabur saudaraku yang dikasih Tuhan, maka engkau akan terima janji berkat Tuhan, yaitu lewat menuai berkat yang berkelimpahan. Tidak penting berapa jumlah yang kau beri, tapi kalau engkau memberi dengan hati, apapun yang kau berikan, mungkin 1.000 rupiah, 10.000 rupiah mungkin, tapi itu maknanya besar, nilainya besar di hadapan Tuhan. Mulai sekarang belajarlah memberi, karena firman Tuhan mengatakan, berilah maka engkau akan menerima. Karena memberi maka diberi. Amin saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Yang kedua adalah syarat dari perjanjian berkat Tuhan adalah yang kedua, lakukan bagianmu, yaitu berusaha sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Artinya bekerja, lakukan bagianmu lewat skill yang Tuhan percayakan kepada engkau. Dan di dalam skill yang Tuhan percayakan kepada engkau, Tuhan berikan kuasa untuk mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan berkat yang maksimal. Firman Tuhan berkata, duduk sebentar lagi. Firman Tuhan berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tidur kembali. Maka datanglah kemiskinan menyerbu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu maksudnya adalah jangan menjadi orang malas. Karena orang malas tidak layak untuk terima berkat Tuhan. Jadi kalau engkau mau terima janji berkat Tuhan, lakukan bagianmu bekerja sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada engkau. Yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, syarat perjanjian berkat Tuhan yang ketiga adalah miliki iman yang kreatif. Iman yang kreatif adalah iman biji sesawi. Kalau engkau sudah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menabur, dan engkau sudah melakukan bagianmu bekerja, percayalah dengan iman
bahwa akan Tuhan buat nanti indah pada waktunya. Imani dalam nama Yesus, usaha pekerjaanmu Tuhan pulihkan. Imani dalam nama Yesus. Kalau besok engkau terima berkat yang lebih besar dari hari ini. Tuhan berkata kalau engkau percaya, gunung pun engkau bisa pindahkan. Mungkin kalau hari-hari ini engkau bergumul untuk buka usaha, percaya dalam nama Yesus engkau segera akan buka usaha dengan iman. Maka jadi sesuai dengan imanmu. Atau mungkin sekarang ini engkau sedang sakit, imani dalam nama Yesus engkau sembuh, maka jadilah sesuai imanmu engkau sembuh. Itulah namanya iman biji sesawi. Itulah iman yang kreatif, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah syarat dari janji berkat Tuhan, yaitu miliki iman yang kreatif. Yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, persyaratan dari perjanjian berkat yang keempat adalah bersyukur. Ini yang paling sulit dilakukan oleh umat Tuhan. Banyak umat Tuhan dalam menghadapi masalah, tantangan, persoalan, penuh dengan sungut-sungut, mengeluh, hatinya susah, bahkan sampai meragukan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan katakan hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar bersyukur dalam setiap masalah persoalan yang kau hadapi. Karena firman Tuhan berkata di balik ucapan syukur ada berkat mujizat Tuhan yang tersedia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, 4 syarat dari perjanjian berkat Tuhan. Yang pertama adalah miliki prinsip menabur dan menuai. Yang kedua adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lakukan bagianmu bekerja sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki iman yang kreatif, yaitu iman biji sesawi. Dan yang keempat, belajar untuk selalu hidup bersyukur. Bersyukur dengan segala keadaan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Maka berkat mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Perjanjian berkat Tuhan akan nyata bagi engkau. Karena Tuhan berjanji, ya dan amin. Walaupun keadaan masa sulit sekarang ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di masa-masa sulit ini, Tuhan akan adakan mujizat bagi engkau. Tuhan akan turunkan hujan berkat bagi engkau. Kalau engkau percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini, saat engkau mendengar firman ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau siap terima janji berkat-Mu. Aku mau, Tuhan, mulai hari ini memiliki prinsip menabur dan menuai. Aku mau belajar menabur walaupun hal-hal kecil, walaupun nominal uang kecil. Aku mau belajar menabur. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku mau bekerja sesuai dengan kemampuan yang Kau beri. Aku tidak mau lagi bermalas-malasan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku iman biji sesawi. Dan aku imani dengan iman biji sesawi, aku akan menerima mujizat-mujizat Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bersyukur atas segala keadaan yang Tuhan izinkan. Dan kalau itu yang menjadi komitmenmu hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, engkau akan terima berkat Tuhan. Tuhan berkata kepadamu semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan takkan membiarkan dirimu terjatuh. Tuhan takkan membiarkan dirimu tersandung. Dia akan menurunkan hujan berkat bagimu, dan kedamaian akan menyertaimu. Tuhan takkan membiarkan dirimu terjatuh. Tuhan takkan membiarkan dirimu tersandung. Dia mengetahui segala keperluanmu. Dia takkan membiarkan kau kekurangan. Dia akan menurunkan hujan berkat bagimu, dan kedamaian akan menyertaimu. Dan kedamaian akan menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mendengar
janji berkat Tuhan, terimalah pemulihan dari Tuhan, terimalah mujizat dari Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, jadilah sesuai dengan imanmu. Engkau percaya hari ini mujizat terjadi dalam hidupmu, maka terimalah mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan pasti nyata untuk setiap anak-anaknya yang mau percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat mujizat Tuhan nyata untuk setiap anak-anaknya. Di dalam nama Yesus, terima janji berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.